Selamat datang di Widi 1990 Channel dan saat ini Anda sedang menyaksikan video pantauan perjalanan saat Natal dan Tahun Baru 2024 dari Demak menuju Kota Salatiga. Dalam perjalanan saat Natal dan Tahun Baru 2024 ini kami melalui jalan konvensional dan juga tol dari Demak menuju Kota Salatiga. Saat masa libur Natal dan Tahun Baru biasanya jalanan sangat ramai atau padat, karena aktivitas orang yang ini berpergian ke tempat lain terutama dari kota satu ke kota lainnya. Berbagai alasan masyarakat melakukan itu, bisa karena ingin liburan, pulang kampung, atau karena ada kepentingan-kepentingan lainnya yang mengharuskan untuk melakukan perjalanan. Kita mulai dari perjalanan di perbatasan Demak dan Semarang dengan kondisi sangat lancar tanpa kesendatan. Perjalanan ini kami lakukan sekitar jam 10 pagi dengan menggunakan mobil tipe minibus. Libur Natal dan Tahun Baru atau biasa disingkat Nataru merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar orang. Libur Nataru yang cukup panjang ini biasanya dimanfaatkan untuk mudik ke kampung halaman atau sekadar liburan untuk melepas penat bersama keluarga. Pemerintah telah mengumumkan jadwal libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri. Jadwal libur nasional dan cuti bersama Natal 2023 tercantum dalam SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023. Dalam SKB tersebut, libur nasional Natal 2023 jatuh pada Senin, tanggal 25 Desember tahun 2023, sementara cuti bersama Natal jatuh pada Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memprediksi puncak arus mudik libur Natal 2023 diprediksi akan terjadi pada 22 sampai 23 Desember tahun 2023. Sedangkan prediksi untuk puncak arus balik akan terjadi pada 26 sampai 27 Desember tahun 2023. Sedangkan puncak arus mudik libur Tahun Baru diprediksi akan terjadi pada 29 sampai 30 Desember tahun 2023 dan puncak arus balik akan terjadi pada 1 Januari tahun 2024. Dalam hal ini, pemerintah melakukan antisipasi dengan menyiapkan beberapa langkah menghadapi Nataru, yaitu dalam hal pengaturan transportasi darat, penyeberangan laut, pembelian tiket, layanan rest area jalan tol, penambahan jadwal penerbangan dan kereta, serta program mudik Nataru. Pertama, untuk pengaturan transportasi darat saat arus mudik Nataru, dilakukan pengaturan dengan menerapkan skema rekayasa lalu lintas, yaitu pengalihan kendaraan barang, satu arah atau one way, kontraflow, dan ganjil genap. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi pada rapat tingkat menteri atau RTM persiapan Natal 2023 dan Tahunan Baru 2024 di ruang rapat lantai 14, Kantor Kemenko PMK, pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023.
Saat ini kita sudah sampai di jalan menuju pintu masuk tol Semarang atau pintu tol Muktiharjo. Kedua, pengaturan penyeberangan laut melalui Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Jangkar. Juga akan dilakukan penambahan operasional kapal penumpang yang dikoordinasikan dengan Menhub dan Dirut ASDP. Ketiga, kebijakan pembelian tiket secara online akan diperluas, akan diperbanyak. Tidak ada penjualan di pelabuhan minimal 1 hari sebelum keberangkatan serta peningkatan layanan teknologi. Keempat, peningkatan layanan rest area di jalur tol akan diperbaiki, serta penyiapan posko dan fasilitas sarana prasarana kesehatan sepanjang rute perjalanan arus mudik dan arus balik. Dan kelima, penambahan jadwal penerbangan, penyesuaian jadwal kapal penumpang, serta jadwal perjalanan. Saatnya bayar tol seharga Rp5.000 untuk jenis kendaraan golongan 1. Ini adalah perjalanan di tol Semarang dengan kondisi lalu lintas sangat lancar. Jalan tol Semarang ABC pertama kali dioperasikan tahun 1983 dan merupakan jalan tol kedua yang beroperasi di Indonesia setelah Jalan Tol Jagorawi. Kehadiran jalan tol ini memiliki manfaat sebagai akses penghubung kendaraan di wilayah barat, timur, serta selatan kota Semarang. Memiliki total panjangnya 24,75 km. Jalan tol Semarang ABC ini terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi A atau Manyaran, seksi B atau Serondol dan seksi C atau Kaligawe. Pertemuan ketiganya berada di Simpang Susun atau SS Jangli dan hampir seluruh wilayah Semarang bisa diakses melalui tol ini. Tidak hanya berperan dalam memudahkan akses antar wilayah di Semarang dan sekitarnya, Jalan Tol Semarang ABC juga menjadi akses penting yang menghubungkan jalur Pantura Jawa dengan jalan nasional ke arah Purwodadi, Yogyakarta dan Solo. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang tersambung langsung dengan Jalan Tol Semarang-Solo di ujung selatan dan Tol Semarang-Batang di ujung barat. Jalan tol Semarang ABC memiliki 1 buah rest area yang terletak di KM 424B arah Jakarta. Selanjutnya terdapat 9 gerbang tol, GT, yakni GT Manyaran, GT Tembalang, GT Gayam Sari, GT Muktiharjo, GT Serondol, GT Jatingaleh 1, GT Jatingaleh 2, GT Krapyak 1, dan GT Krapyak 2. Jalan tol Semarang ABC menghubungkan wilayah barat, timur, dan selatan kota Atlas, serta terintegrasi dengan Tol Semarang Solo, Tol Semarang Demak, dan Tol Semarang Batang. Akses tol ini termasuk dalam bagian Tol Trans Jawa, serta menjadi jalur penting yang menghubungkan rute jalan nasional menuju Yogyakarta dan Solo.
Jalan tol sepanjang 24,75 km tersebut juga tersambung dengan beberapa ruas tol di Jawa Tengah, di antaranya Tol Semarang-Solo, Tol Solo-Ngawi, Tol Ngawi-Kertosono, Tol Kertosono-Mojokerto, Tol Surabaya-Mojokerto. Seiring dibukanya jalan tol Semarang-Demak, tol ABC Semarang juga mulai terhubung dengan tol Demak-Tuban, tol Tuban-Gresik, dan tol Surabaya-Gresik. Tol Semarang ABC memiliki 7 gerbang yang terdiri dari gerbang tol Krapyak 1 dan 2, Manyaran, Jatingaleh 1 dan 2, Tembalang, Srondo, Gayam Sari, hingga Muktiharjo. Berikut lokasi dan akses jalur yang bisa ditempuh melalui gerbang-gerbang tol tersebut. Gerbang tol Krapyak 1 dan 2. Gerbang tol ini berada di KM 420, menghubungkan jalur Semarang-Demak. Selain itu, gerbang tol ini juga bisa diakses untuk menuju beberapa tempat, seperti Bandara Internasional Ahmad Yani, Terminal Mangkang, dan Semarang Zoo. Gerbang tol Manyaran. Gerbang tol Manyaran menghubungkan akses menuju Solo dan Surabaya. Bila keluar dari gerbang tol, para pengendara juga bisa menuju kawasan Simpang 5, Semarang dalam waktu singkat. Gerbang tol Jatingaleh 1 dan 2. Jika hendak menuju Solo, pengendara bisa mengakses gerbang tol Jatingaleh 1 dan 2. Jalur ini juga menghubungkan perjalanan menuju Purwodadi, Demak, dan Kendal. Gerbang tol Tembalang. Gerbang tol ini menghubungkan wilayah Semarang dengan Solo dan Yogyakarta. Gerbang tol Tembalang juga menjadi akses untuk menuju Universitas Diponegoro. Gerbang tol Srondol. Bila hendak menuju Ungaran, pengendara bisa masuk melalui gerbang tol Srondol. Tol ini juga menjadi akses bagi pengendara yang hendak menuju Jakarta. Gerbang tol Gayam Sari. Akses jalur bebas hambatan ini menghubungkan sejumlah area krusial di Semarang, seperti Simpang 5, Jalan Majapahit, dan Purwodadi. Gerbang tol Muktiharjo. Gerbang tol Muktiharjo merupakan penghubung bagi pengendara yang hendak menuju kawasan pelabuhan Tanjung Emas atau Pasar Johar. Dikutip dari laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, berikut beberapa golongan kendaraan yang bisa melalui jalan tol. Golongan I, sedan, jeep, pick-up atau truk kecil, dan bus. Golongan 2, truk dengan 2 gandar. Golongan 3, truk dengan 3 gandar. Golongan 4, truk dengan 4 gandar. Golongan V, truk dengan 5 gandar. Golongan V, kendaraan bermotor roda 2. Dan saat ini kita sudah keluar dari tol Banyumanik, tepatnya berada di Adaswalayan Banyumanik.
di sekitar Transmart Banyumanik. Dan saat ini kita tiba di Kota Salatiga, dengan kondisi di jalanan perkotaan juga sangat lancar. Salatiga adalah kota kecil di Jawa Tengah, mempunyai luas wilayah tanda kurang lebih 54,98 km persegi, terdiri dari 4 kecamatan, 23 kelurahan, berpenduduk 196.082 jiwa berdasarkan statistik sektoral Kota Salatiga tahun 2020. Terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Surakarta, mempunyai ketinggian 450–800 meter dari permukaan laut, dan berhawa sejuk serta dikelilingi oleh keindahan alam berupa Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Gajah Mungkur. Kota Salatiga dikenal sebagai kota pendidikan, olahraga, perdagangan, dan transit pariwisata. Salatiga sebagai kota pendidikan, dikarenakan Salatiga memiliki 4 perguruan tinggi, yaitu 1. Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Salatiga. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA atau STIE AMA Salatiga. 3. Politeknik Bakti Semesta atau POLIBEST Salatiga. 4. Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW. Dan saat ini kita memasuki Tol Banyumanik menuju Demak. Kondisi Tol Banyumanik menuju Demak juga sangat lancar tanpa ada ketersendatan. Jika kamu melewati jalan tol ini maka kamu akan melaju pada jalan turunan-turunan, sehingga pada jalur ini tersedia jalur darurat yang bisa digunakan jika ada kendaraan yang mengalami remblong. Selain itu kamu juga dapat menyaksikan bentuk-bentuk gedung pencakar langit di sisi kiri dan kanan jalan tol berupa hotel dan rumah susun. Sebagai tambahan informasi tentang jalan tol di Indonesia memang terkenal dengan keunikan dan keindahannya. Tak hanya infrastrukturnya, tetapi yang luar biasa adalah panorama atau pemandangan yang disuguhkan sepanjang jalan tol. Berikut 5 jalan tol di Indonesia dengan pemandangan alam paling indah. 1. Jalan Tol Pandaan, Malang, Jawa Timur. Saat melewati Jalan Tol Pandaan, Malang sepanjang 38,48 km, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan sawah dan pegunungan yang sangat asri dan indah, seperti Gunung Arjuno, Kawi, Panderman, dan Penanggungan. Pada jalan tol ini juga terdapat rest area yang berhadapan langsung dengan Gunung Bromo dan Semeru. 2. Jalan Tol Bali Mandara, Bali. Jalan Tol Bali Mandara sepanjang 12,7 km adalah tol yang menghubungkan kawasan Tuban, Nusa Dua, dan Benoa. Karena sebagian besar berada di atas laut, jalan tol ini akan memberikan pemandangan laut biru yang memukau, seperti ombak yang menghantam karang, hamparan hutan bakau, sunset dan sunrise. 3. Jalan Tol Manado, Bitung, Sulawesi Utara. Jalan tol sepanjang 39,8 km ini menawarkan pemandangan Gunung Klabat dan Tongkoko yang menakjubkan. Pokoknya, pemandangannya instagramable dan tiktokable. 4.
Jalan Tol Bawen Salatiga, Jawa Tengah. Ketika melewati gerbang tol Salatiga, Anda akan langsung disuguhkan pemandangan Gunung Merbabu yang megah. Bukan hanya itu, jalan tol sepanjang 17,6 km yang dijuluki sebagai Panoramic Toll Road ini juga menyuguhkan banyak pemandangan asri yang memanjakan mata, seperti lereng bukit, pegunungan, dan area persawahan. Udaranya juga segar. 5. Jalan Tol Bangkinang, Pangkalan Tahap I atau Koto Kampar, Tanjung Alai, Riau. Jalan tol sepanjang 24,7 km ini merupakan bagian dari Jalan Tol Padang, Pekanbaru dengan panjang total 254 km. Yang menjadi sirip atau feeder Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Demikian, dan semoga informasi ini bermanfaat.